Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Gaikosu Kishisama Tadaima Isekai Ode Kakechu, yang dimana di video kali ini harus diselesaikan karena ya channel ini agak ketinggalan. Tapi itu bukan masalah, karena Mimin tidak terlalu peduli dengan kekaretan yang Mimin buat sendiri ini. Ya sebab kalian pasti tak bisa paham lah kenapa Mimin bisa sengaret ini. Di samping channel ini di-handle sendiri, Mimin harus bekerja untuk membeli pulsa supaya bisa upload di channel ini. Lah kok jadi curhat? Kita kembali ke inti pembahasan video ini. Alur cerita anime ini akan memfokuskan ke episode 10, 11, dan 12. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk ke pembahasannya. Cerita berlanjut ke perjalanan Ark dan Aryan yang sedang menuju ke Kekaisaran Timur. Kini Ark dan Aryan berada di suatu daerah gurun pasir. Entah mengapa di gurun tersebut begitu banyak wyvern. Karena menghalangi jalan, Ark pun memutuskan untuk membubarkan kumpulan wyvern itu. Ark mengeluarkan sihir kelas menengah yaitu Lightning Damper. Para wyvern itu terkena sambaran petir yang sangat kuat. Tetapi karena sihir itu merupakan sihir area, Aryan dan Ponta jadi terkena serangan Ark juga. Karena hal tersebut, Aryan dan Ponta jadi sedikit gosong. Namun dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikan Ark dari kejauhan. Cerita berlanjut ke Aryan yang sudah mendingan. Namun sepertinya efek dari serangan Ark sebelumnya masih terasa. Ark pun meminta maaf karena tak mengetahui kalau serangannya bisa sampai mengenai Aryan dan Ponta. Kemudian Aryan dan Ark membahas rencana mereka untuk menuju ke Kekaisaran Revlon Timur. Tapi sangat disayangkan mereka tak memiliki informasi lebih soal wilayah Kekaisaran Revlon Timur. Namun di tengah pembahasan rencana, Aryan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Karena penasaran, Ark pun bertanya apa yang Aryan pikirkan. Aryan menjelaskan kalau Kekaisaran Revlon itu melegalkan penangkapan ras elf. Tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi para elf. Lalu sehabis menjelaskan, tiba-tiba saja ada seorang elf yang menyapa Ark dan Aryan. Elf itu bernama Karsi Held. Ia berniat meminta bantuan ke Ark, tapi Aryan malah menutupi kepalanya dengan sebuah guci. Sebenarnya Aryan begitu karena khawatir, soalnya kan kini mereka berada di daerah perbatasan antara Kerajaan Roden dan Kekaisaran Revlon Timur. Bisa saja si Karsi dicomot sama pemburu elf. Tapi si Karsi ini orangnya sudah berbaur dengan penduduk desa ini. Bahkan ia sudah hidup 10 tahun di sini. Aryan yang mengetahui hal itu jadi terkejut. Tujuan Karsi meminta tolong ke Ark dan Aryan adalah untuk membantunya menangkap monster yang ia ingin teliti. Awalnya Aryan sempat menolak karena mereka sedang dalam misi penting. Tapi Karsi pun menunjukkan barang yang bagus. Barang itu adalah peta dari Kekaisaran Revlon Timur dan ensiklopedia monster. Hal itu membuat mata Ark bersinar karena menginginkannya. Aryan tak bisa menolak kalau Ark sudah bersinar-sinar gitu matanya. Karsi pun pamit sambil memberitahu kalau perburuannya dilakukan besok pagi. Saat malam hari, Ark dan Aryan pun menyewa penginapan untuk beristirahat. Karena Ark memberikan uangnya kelebihan, bibi pemilik penginapan pun memberikan bonus sebuah sake yang nikmat untuk mereka. Saat di dalam kamar, Aryan masih belum bisa percaya kalau manusia bisa hidup berdampingan dengan elf. Ark dan Aryan pun mencoba sake yang diberikan bibi pemilik penginapan. Rasa sake ini benar-benar nikmat, tapi kadar alkoholnya lumayan tinggi sepertinya. Lalu Aryan tiba-tiba saja menjadi aneh. Secara langsung Aryan menyerang Ark. Aryan seperti gadis yang pengen dimanja. Ternyata Aryan sudah mabuk berat padahal baru minum 2 gelas. Aryan yang mabuk berat jadi lebih agresif dari biasanya. Bahkan suara mereka terdengar seperti suami istri yang lagi bertarung di atas ranjang. Keesokan paginya, Ark dan Aryan agak terlambat. Karsi tak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi ia sedikit menyinggung soal kemarin malam Ark dan Aryan yang bermain sangat brutal. Mendengar hal itu, Aryan jelas sangat kesal bahkan sampai ingin membunuh Karsi. Kemudian mereka pun memulai perburuan monster Sandworm. Akan tetapi saat sedang berjalan dengan santai, entah mengapa rekan Karsi menghilang dari perombongan. Lalu secara mengejutkan, Sandworm muncul di belakang Ark dan yang lainnya. Tapi Sandworm ini agak berbeda dari yang normal. Worm ini berukuran 30 meter lebih seperti cacing besar Alaska. Ternyata rekan Karsi sudah diserang duluan sampai terpental dari pedatinya. Aryan pun berniat menolong rekan Karsi itu. Aryan langsung mengeluarkan sihir elemen api yang merupakan kelemahan dari Sandworm. Akan tetapi serangan Aryan sama sekali tak memberikan dampak yang berarti ke monster Sandworm itu. Lalu Sandworm itu menyerang Aryan dengan sangat cepat, tapi untungnya Ark berhasil menahan serangan cacing besar Alaska itu dengan mudahnya.
Setelah menyuruh Aryan pergi sambil mengamankan rekan Karsi, Ark dan cacing besar Alaska beradu kekuatan. Karena semua sudah aman, Ark pun langsung mengeluarkan powernya yang sangat OP. Tanpa basa-basi, Ark pun membanting monster itu dengan mudahnya. Karsi yang melihat itu sampai tak percaya kalau Ark sekuat itu. Karena tugas ini sudah selesai, Karsi pun memberikan imbalan sesuai perjanjian. Setelah urusan di sini selesai, Ark dan Aryan pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Kekaisaran Revlon Timur. Sementara itu, cerita beralih ke suatu tempat di Kekaisaran Revlon Timur. Terlihat ada bawahan Dominus yang sedang menegur seorang laki-laki yang bernama Fumba. Dia malah lagi main cewek. Si Fumba kayaknya orang brengsek deh. Terlihat dari gayanya sih soalnya. Mereka sedang membahas tentang senjata pemusnah negara. Fumba pun membawa bawahan kaisar itu untuk melihat senjata itu. Itu senjata berwujud monster kayaknya deh. Soalnya Fumba memberi makan monster itu pakai cewek yang habis dia pakai. Brengsek ini orang. Cerita berlanjut ke Ark dan Aryan yang sudah sampai di desa perbatasan Kashyyyk. Karena mereka berhasil memasuki wilayah kekaisaran, Aryan dan Ark pun harus lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Ark berhasil mendapatkan informasi kalau ada sesuatu yang mencurigakan di benteng desa ini. Ditambah lagi banyak orang hilang belakangan ini. Kemudian Ark pun memutuskan untuk berkumpul dengan Aryan. Namun baru ingin berangkat, Ark mendengar ada suara gadis berteriak. Rupanya ada gadis yang sedang diserang oleh beberapa orang. Ark langsung muncul menolong gadis itu. Hanya dengan modal sentilan biasa, Ark menghajar mereka dengan mudah. Gadis yang merasa tertolong itu langsung memeluk Ark. Ia berterima kasih karena telah menolongnya. Tak lama kemudian Aryan muncul untuk bertemu dengan Ark. Aryan terkejut melihat Ark yang sedang dipeluk gadis lain. Aryan terlihat cemburu dengan gadis itu. Aryan pun sedikit menakuti gadis itu supaya ia pergi dari Ark. Setelah kejadian itu, entah mengapa Aryan terlihat ngambek. Lalu mereka menuju ke benteng yang merupakan tempat para elf ditahan. Ark dan Aryan berhasil masuk ke benteng dengan mudah. Mereka menemukan sebuah ruang rahasia, namun ruangan itu dijaga oleh dua penjaga. Ark dan Aryan pun melumpuhkan dua penjaga itu dengan mudah. Saat sampai ke penjara bawah tanah, terlihat tak ada tahanan sama sekali. Kemudian mereka masuk lebih dalam lagi ke dalam bawah tanah. Lalu mereka bertemu dengan si brengsek Fumba. Dia dengan entengnya mengatakan kalau Aryan sebagai ceweknya. Namun entah mengapa Aryan menyerang Ark secara tak terduga. Aryan seperti dipengaruhi atau dikendalikan oleh Fumba. Ark terlihat kewalahan melawan Aryan. Ark mencoba untuk menyadarkan Aryan dengan sihirnya, tapi tak mempan sama sekali. Ark benar-benar kebingungan dengan keadaan saat ini. Ark masih berusaha untuk menyadarkan Aryan, namun sepertinya bukan sihir hipnotis yang mempengaruhi Aryan. Ark masih bingung bagaimana cara agar Aryan bisa sadar. Dalam celah sempit, Ark melihat sesuatu di belakang jubah Aryan. Ark pun menyuruh Ponta untuk menyerang makhluk yang ada di balik jubah Aryan. Ponta berhasil menyerang monster yang memberikan efek ilusi ke Aryan. Ark pun langsung menghabisi makhluk itu dengan cepat. Fumba memuji Ark karena berhasil mengetahui trik yang ia pakai. Fumba ini mengaku sebagai seorang penyihir monster. Bisa dikatakan ia adalah penyihir yang mengendalikan monster. Ark melihat gelang yang Fumba gunakan ternyata sama dengan yang Giant Basilisk kenakan. Fumba pun memanggil monster-monsternya. Ark mencoba bertanya apa Fumba mengetahui soal elf yang dibawa ke sini. Fumba tahu, dan ternyata para elf itu dijadikan pakan untuk monster-monsternya. Sumpah brengsek banget ini orang. Ark yang mendengar itu jelas langsung murka. Fumba menyuruh monster-monsternya untuk menyerang Ark. Tapi semua monster berhasil dibabat oleh Ark dengan sangat cepat. Namun Ark lengah, Aryan diserang oleh salah satu monster Fumba. Lalu tiba-tiba saja Xiaomi muncul menolong Aryan. Fumba yang masih sombong berusaha menyuruh monster-monsternya untuk menyerang. Tapi semua monster itu sudah dihandle oleh para rekan-rekan Xiaomi. Lalu secara tak terduga langit-langit mulai runtuh secara perlahan. Fumba memberitahu kalau ada monsternya yang mengamuk. Kemudian dia pun melarikan diri dari tempat itu. Ark dan Xiaomi pergi sambil membawa Aryan. Saat melihat monster itu, Ark baru sadar kalau monster itu adalah Hydra. Ark dan Xiaomi berusaha untuk menjaga jarak dari monster Hydra. Xiaomi tak percaya kalau ada manusia yang bisa mengendalikan monster itu dengan mudah. Karena merasa ini di luar dari kendali mereka, Xiaomi menyarankan untuk mundur dan mengatur ulang rencana. Namun sayangnya Hydra menyadari keberadaan mereka. Hydra pun langsung menyerang dengan sangat telak. Ternyata Fumba mengendalikan Hydra supaya menyerang Ark dan Xiaomi. Fumba bahkan sampai tertawa dengan nada yang sombong. Ia merasa menjadi orang paling overpowered cuma karena memiliki Hydra. Aduh, jangan sombong-sombong deh. Ternangis lagi.
Monster Hydra itu mengarah ke desa terdekat karena merasa lapar. Sementara itu, kita diperlihatkan kalau Ark dan Chiome masih selamat. Ark baru sadar kalau Aryan tak ada di sekitarnya. Ternyata Aryan sudah sadar dan sedang mengeluarkan aura yang mengerikan. Aryan memberitahu kalau dari tadi ia sebenarnya sadar, cuma karena pengaruh makhluk itu, Aryan hanya tak bisa bergerak. Jadi dia mendengar semua yang Fumba katakan. Aryan benar-benar akan mengamuk kali ini. Lalu Aryan mengajak Ark dan Chiome untuk mengalahkan Fumba. Namun Ark merasa harus menghentikan Hydra karena sedang mengarah ke pemukiman. Ark berniat untuk mengalahkan Hydra seorang diri. Aryan pun percaya Ark bisa mengalahkan monster itu. Lalu Aryan dan Chiome pergi untuk mencari Fumba. Hydra terlihat sedang berjalan menuju ke arah pemukiman penduduk. Saat sudah agak dekat dengan pemukiman, Hydra mencoba untuk menyerang ke arah desa itu. Tapi Ark berhasil menghentikan serangan Hydra. Pertarungan Ark melawan Hydra sudah dimulai. Ark pun melakukan serangan beruntun dengan serangan fisik biasa. Hanya dengan serangan lariat, Ark berhasil mematahkan satu kepala Hydra. Namun Ark sedikit lengah sehingga ia ditangkap oleh Hydra. Ark akan diserang oleh 3 kepala Hydra sekaligus. Ark berhasil menahan serangan Hydra, tapi efek serangan itu sedikit mengenai desa terdekat. Karena tak mau berlama-lama, Ark langsung mengeluarkan sihir tingkat atas yaitu Judgment. Tapi sayangnya sihir itu masih belum terlalu berpengaruh ke Hydra, karena Hydra memiliki regenerasi yang cukup tinggi. Karena tak punya pilihan, Ark langsung melakukan sihir pemanggilan. Ark pun memanggil iblis dari neraka yaitu Ifrit. Tapi cerita beralih dulu ke Chiome dan Aryan yang berhasil menemukan Fumba. Fumba bersikap sangat sombong hanya karena bisa mengendalikan Hydra. Tapi Aryan tak mengakui kekuatan dari Fumba, karena ya itu memang bukan kekuatan Fumba sendiri. Fumba yang merasa kesal karena diremehkan oleh Aryan langsung menyerang Aryan. Bentrokan pun terjadi dalam waktu singkat. Fumba yang merasa berhasil menjebak, ternyata siasatnya digagalkan dengan mudah oleh Aryan. Karena merasa gagal, Fumba pun mencoba mengendalikan Hydra untuk menyerang Aryan. Tapi sebelum ia berhasil melakukannya, Chiome menyerang punggung Fumba menggunakan kunai. Ternyata untuk bisa mengendalikan monster Hydra, Fumba membutuhkan semacam lingkaran sihir yang diukir di tubuhnya. Namun karena yang dikendalikan adalah Hydra, maka jika sedikit saja lingkaran sihir itu rusak, Hydra tak akan bisa dikendalikan lagi. Sekarang Hydra sudah tak dalam kendali Fumba. Namun Aryan percaya kalau Ark pasti bisa mengalahkan monster itu. Aryan pun bersiap untuk mengeksekusi Fumba dengan pedangnya. Karena sudah merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi, Fumba pun memohon ampun ke Aryan. Tapi Aryan sama sekali tak membutuhkan permohonan maafnya itu. Tanpa berlama-lama, Aryan pun langsung menghabisi Fumba dengan sihir api birunya. Fumba pun hangus tanpa sisa sedikit pun. Kita pun kembali ke Ark yang masih bertarung melawan Hydra. Terlihat Ifrit dapat dengan mudah mencincang kepala dari Hydra. Hydra yang merasa tak bisa menang mencoba untuk melarikan diri. Tapi sangat disayangkan, Ark bergerak untuk menangkap Hydra. Dengan powernya yang sangat nggak ngotak, Ark dapat dengan mudah melempar Hydra ke udara. Lalu Ifrit mengeluarkan serangan besarnya. Hydra benar-benar hangus tak tersisa seperti Fumba. Aryan dan Chiome yang melihat keOP-an dari Ark hanya bisa terheran-heran saja. Akhirnya pertarungan pun selesai dan seperti biasa, selalu ada matahari terbit yang melambangkan sesuatu yang baru. Lalu tak lama berselang Aryan kedatangan burung pembawa pesan dari Danka. Danka memberitahu ke Aryan kalau ada kabar baik. Kalau Putri Yuriana dari kerajaan Roden telah bertemu dengan tetua elf yaitu Vangas. Beralih ke kota Limbur, terlihat Yuriana sedang melakukan pertemuan dengan salah satu tetua elf yaitu Vangas. Hasil pertemuan itu mendapatkan satu kesepakatan, yaitu Roden akan bertanggung jawab karena telah melakukan pelanggaran perjanjian kuno antara manusia dan elf. Pihak kerajaan Roden akan mencari setiap ras elf yang diperdagangkan sebagai bentuk tanggung jawab karena melanggar perjanjian. Tapi Putri Yuriana juga meminta bantuan ke Vangas untuk mendukungnya dalam perebutan tata kerajaan Roden. Karena kakaknya si Seket itu mendapat dukungan dari Kekaisaran Revlon Barat. Kekaisaran Revlon sendiri mendukung perdagangan para ras elf. Jadi jika Seket sampai naik tahta, maka bisa dipastikan ras elf akan terancam keberadaannya. Vangas pun mendukung Putri Yuriana untuk bisa naik tahta. Putri Yuriana juga menjanjikan satu hal ke tetua Vangas. Jika Kekaisaran Revlon menyerang ras elf, maka kerajaan Roden akan menjadi tameng untuk mereka. Akhirnya manusia dan elf bisa hidup saling berdampingan. Kita kembali ke Ark, Aryan, dan Chiome yang berniat kembali ke kerajaan Roden. Dalam perjalanan mereka berbincang banyak hal. Aryan juga membicarakan kalau semenjak kedatangan Ark membuat dunia ini seperti berubah dengan cepat. Ark sendiri masih belum tahu kenapa ia dipanggil di dunia ini. Tapi yang penting petualang Ark masih akan terus berlanjut. Ark pun membuka topengnya tepat di depan Chiome. Chiome yang belum tahu wujud asli dari Ark jelas terkejut bukan main. Sepertinya petualang Ark selanjutnya bakal menuju ke tempat Dragon Lord dan desa ninja. Kira-kira bakal diterusin kagak ya? Kita tunggu aja ya kabar baiknya.
Oke minasan, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita anime Gai Kousuki Sama. Jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian suka boleh klik tombol like-nya, dan jika dirasa video ini cukup menghibur bisa dibantu untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next alur cerita anime selanjutnya. Salam Wibu Akun.